Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Kerangkeng Sukmo, serangan mematikan di Siti Pangaliran. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiratmaja, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Santet Kerangkeng Sukmo. Orang-orang di desa Siti Pangaliran menyebutnya sebagai Demit Kalojaran. Penunggu Sungai Resi ini adalah Demit Kalojaran, demit yang memiliki tubuh seekor kuda dan berkepala manusia. Konon katanya jika mendengar suara dari langkah demit ini tidak akan diperbolehkan menengok atau melihat tubuhnya. Memangnya kenapa jika kita melihatnya? Kita akan mati dengan tubuh terdiam terpaku seperti membatu. Raden Rahardian terkejut mendengar penjelasan tersebut. Dia bahkan baru mengetahui terkait dengan kisah demit penunggu sungai yang sering digadang-gadang sebagai tempat mencari kanuragan. Pantas saja banyak orang yang menghindari hal tersebut karena penunggu dari sungai itu sendiri, termasuk dari bagian demit yang sudah menempati Siti Pangaliran jauh sebelum seorang ulama bernama Haji Umar menempati tempat tersebut. Namun jangan khawatir, Raden muda, aku yakin dengan kemauan dan tekadmu yang kuat, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau hanya perlu bersabar untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Raden Rahardian memahami apa yang baru dikatakan oleh Raden Surapto. Menurutnya pangkal utama dari segala keinginan adalah kesabaran. Dengan memiliki sifat tersebut, kita akan dengan mudahnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Peran dari Raden Surapto sendiri di pesantren itu adalah sebagai pengajar. Dia yang sudah sejak dulu mendalami keilmuan agama menjadikannya sebagai orang yang mengetahui terkait dengan jalan hidup yang dipilihnya. 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi Raden Surapto untuk mempersiapkan semuanya. Dia sudah menjadikan Siti Pangaliran sebagai tempat pelariannya dan juga sebagai pusat pembelajaran bagi Raden muda untuk kedepannya. Bagi Raden Surapto, Siti Pangaliran adalah sebuah tempat yang sangat aman. Bahkan untuk orang semacam Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro sendiri, mereka berdua tidak akan bisa menembus tabir yang ada di pesantren di sekitar Siti Pangaliran, karena disinyalir semuanya tertutupi oleh gerbang gaib yang sulit untuk ditembus. Raden Sengkuni merasa jika tubuhnya ada yang tidak beres. Dia merasa masih kurang dengan apa yang dia inginkan. Baginya untuk menyempurnakan setengah tubuhnya yang sudah ia korbankan kepada Raden Angkoro sangatlah mahal dan tidak ternilai. Karena itulah dia menginginkan sesuatu yang lebih dari kehidupan Raden Angkoro yang sudah dia bangkitkan kembali demi ambisinya yang akan segera terbentuk jika kemampuan Pangawuru tersebut sudah jatuh kepadanya. Kali ini, Raden Sengkuni menuju ke ruang Raden Angkoro dengan mudahnya. Dia meminta kepada Raden Angkoro untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang dia inginkan. Angkoro, siapkan Mas Raden. Apa yang perlu aku lakukan? Bagus Angkoro, kau sudah mengetahui siapa tuanmu saat ini. Raden Sengkuni meninggikan nada bicaranya. Baginya menjadikan Raden Angkoro sebagai bawahannya adalah sebuah keajaiban yang sangat langka. Bahkan dengan menjadikannya sebagai budak, kini Raden Sengkuni telah menyadari akan kedikdayaannya. Saat ini aku membutuhkan kemampuan Pangawuru jagat ini dipimpin oleh beberapa orang-orang yang memiliki kanuragan hitam. Tuhan kita semua menginginkan kemampuan yang lebih. Akan tetapi aku mencoba untuk melakukan apa yang aku inginkan. Jika dengan mendapatkan Raden muda itu membuatku mampu mengalahkannya, maka Petinggi Dingrat akan mampu menguasai pemerintahan di negeri ini.
Raden Angkoro hanya terdiam. Dahulu ambisinya semenggebu-gebu layaknya seperti Raden Sengkuni, namun semenjak saudaranya yaitu Raden Jogopati gugur di medan perang dan kekalahannya yang disusul akan hancurnya ritual Ngipri Keteh, Raden Angkoro memilih untuk diam tanpa melakukan apapun. Sekarang aku meminta padamu untuk melakukan satu hal. Apa itu, Kang Mas Raden? Kabarnya saudara tidak saudaramu itu membawa Raden Muda ke Siti Pangaliran. Aku penasaran dengan tempat yang konon disebut-sebut sebagai tabir terbesar di jagat ini. Bahkan petinggi dari Belanda saja tidak bisa menemukan tempat yang ditutupi oleh gerbang gaib tersebut. Siti Pangaliran, sebuah tempat rahasia bagi orang-orang Ningrat terdahulu yang melarikan diri dari kejaran Belanda. Raden Angkoro langsung mengingat akan tempat tersebut dulu saat dimana dirinya ingin melakukan ritual Ngipri Keteh. Dirinya mengetahui tempat itu karena sebagai tempat dari pelarian saudara tirinya Raden Surapto. Kini tempat tersebut adalah tempat keinginannya diinginkan oleh Raden Sengkuni untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kemampuan Pangawaru milik Raden Muda. Akan tetapi untuk membobol tempat tersebut kita membutuhkan seseorang dari sana agar bisa bekerja sama bersama dengan kita. Apakah kau tahu siapa orang yang mampu menjadikannya sebagai orang suruhan nantinya? Raden Angkoro tersenyum. Dia disebut sebagai ularnya Brotoseno. Tentu saja hal ini terlalu mudah baginya untuk bisa menciptakan apa yang diinginkan oleh Raden Sengkuni. Dia sudah memperkirakan target yang tepat untuk bisa membuka akses masuk dari Siti Pangaliran. Aku tahu siapa orang yang tepat untuk membuka akses dari Siti Pangaliran. Tidak heran jika mulutmu sangat berbisa, Angkoro. Serahkan itu kepadaku. Rencana dari Raden Angkoro menjadi sebuah rencana besar agar dirinya bisa menyukseskan keinginan dari Raden Sengkuni. Akan tetapi di balik tunduknya dia kepada Raden Sengkuni, ternyata ada sesuatu yang diinginkannya lewat impian yang sengaja digerilyakan. Raden Angkoro ingin mendapatkan sesuatu yang ada pada diri Raden Sengkuni, mengingat kemampuannya sudah sangat layu. Raden Angkoro ingin mendapatkan kemampuan Pangawaru yang diinginkan oleh Raden Sengkuni juga. Jika dirinya bisa mendapatkan kemampuan tersebut, tentu saja dia akan mendapatkan sebuah sebutan yang pantas dari petinggi Ningrat yang saat ini masih menguasai negeri dan menundukkan para pemerintah. Malam itu langit berwarna gelap gulita. Tidak seperti biasanya, cahaya bintang dan bulan redup total. Suara bising dari burung gagak terus menghantui daerah di sekitar desa Siti Pangaliran. Seperti biasanya, Raden Surapto menyuruh Mas Krishna untuk menyampaikan pesan kepada Raden Artonegoro. Akan tetapi, saat perjalanan pulang menuju Siti Pangaliran, Mas Krishna dihadang oleh seekor monyet yang tengah duduk di tengah jalan, yang saat itu di sekitaran jalan benar-benar sangat sepi dan gelap gulita. Keteh. Dia perlahan mendekati monyet tersebut. Akan tetapi saat dimana dirinya ingin mengusir monyet tersebut, tiba-tiba terdengar suara monyet-monyet lainnya yang seakan-akan sedang mengincar dan menyuduti Mas Krishna. Mas Krishna sontak terkejut. Ia kemudian mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi langkahnya dihadang oleh seorang pria berjubah hitam yang sudah mengamatinya dari kejauhan. Bagaimana kabarmu, Krishna? Kau... Jangan-jangan. Pria asing itu membuka penutup kepalanya. Ia kemudian memperlihatkan wajahnya yang salah satu bagian matanya ditutupi oleh penutup khusus guna menutupi kecacatan salah satu matanya. Raden Angkoro, rupanya kau masih ingat, Krishna. Bagaimana kau tahu akan tempat ini? Apakah kau lupa dulu aku adalah orang yang kau takuti sehingga kau melarikan diri untuk mempelajari tentang manuskrip keluarga-keluarga Ningrat di masa lampau? Dan kini kau lepas tangan seolah-olah kau tidak lagi takut kepadaku. Raden Angkoro sengaja menggertak Mas Krishna agar dirinya takut akan apa yang menjadi langkah terakhirnya dan berusaha membuatnya tunduk agar bisa menuruti apa yang diinginkannya. Namun ternyata Mas Krishna tidak memerlukan hal tersebut. Dia bahkan berani tertawa di hadapan Raden Angkoro dengan nyalinya yang sangat besar. Bukankah waktu sangat berputar cepat, Angkoro? Sial, kau menertawaiku karena aku yang sekarang lebih lemah.
Dulu aku memang takut akan ritual ngibir ketemu. Akan tetapi semenjak aku tahu jika setelah kau dibangkitkan kemampuanmu menjadi layu, kini aku tidak akan gentar untuk bisa merobohkan tubuhmu dan berlutut padaku saat ini juga. Mas Krishna sebenarnya sengaja mempermainkan kalimat tersebut. Sejatinya dia sangat takut. Dia bahkan tahu jika Raden Angkoro memiliki kemampuan yang di atas rata-rata manusia normal. Akan tetapi dia sengaja mengatakan hal tersebut agar Raden Angkoro merasa termakan akan perkataannya tersebut. Kau tahu Krishna apa tujuanku sebenarnya mendatangimu saat ini? Tiba-tiba suara dari Raden Angkoro menjadi lebih berat. Tubuhnya juga perlahan membesar disertai dengan tumbuhnya banyak bulu berwarna hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanpa disadari, Mas Krishna telah membuat Raden Angkoro selangkah menjadi lebih menakutkan dengan merubah dirinya sebagai siluman kete ireng. Sial! Dia tidak punya pilihan lain kecuali melarikan diri dari Raden Angkoro yang belum sepenuhnya sempurna menjadi kete ireng. Mas Krishna mencoba sekuat tenaga untuk bisa menggapai Siti Pangaliran, karena di tempat itulah dirinya merasa aman. Akan tetapi belum juga dirinya sampai ke Siti Pangaliran, tiba-tiba tubuh Mas Krishna terdiam bagaikan batu saat mendapati sosok siluman kete ireng itu sudah berada di hadapannya sekarang. Angkoro, jika tubuhmu ingin selamat, ikuti perintah aku. Titahmu. Tiba-tiba muncul sebuah kabut yang menutupi siluman kete itu. Tidak berselang lama Raden Angkoro keluar dari pekatnya kabut tersebut sembari memberikan uluran tangan kepada Mas Krishna. Jadilah sekutuku Krishna. Bukakan akses Siti Pangaliran, dengan begitu hidupmu akan selamat dan kau akan terhindar dari kematianmu saat ini. Tubuh Mas Krishna tergeletak di jalanan. Dia yang mempertanggungjawabkan harga diri dan menjaga marwah sebagai seorang ningrat terhormat harus dikoyak oleh sosok Raden Angkoro yang telah merubahnya menjadi kete ireng. Sampai kapan kau akan mempertahankan jati dirimu sebagai seorang ningrat? Darah birumu tidaklah akan berguna karena kau seorang manusia yang tercipta dengan kelemahan yang sempurna. Sembari menatap Raden Angkoro yang sudah kembali ke posisi semula, Mas Krishna masih menahan rasa sakit di bagian perutnya akibat terkena cakaran dari kete ireng perubahan dari Raden Angkoro. Dia tidak henti-hentinya memikirkan bagaimana caranya untuk bisa lari dari cengkraman Raden Angkoro. Krishna, aku hanya meminta untuk dibukakan akses menuju Siti Pangaliran. Selebihnya aku boleh melakukan apapun dan hidup selayaknya manusia. Mas Krishna meludah dengan penuh kekesalan. Dia sadar air liurnya sudah bercampur dengan darah. Nyawanya sudah mulai terancam, namun dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menyelamatkan Raden Rahardian dari kejaran Raden Angkoro dan juga Raden Sengkuni. Darah biruku tidak menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Semua manusia terlahir sama tanpa ada yang menggolong-golongkannya, kecuali hal ini berlaku seperti orang sepertimu, Angkoro. Apa maksudmu? Kalianlah yang menyebabkan adanya golongan-golongan dari para manusia. Entah itu orang-orang ningrat, rakyat jelata, para pejabat dan para komunis bayaran dan lain sebagainya. Kalian semua yang sudah menjadikan manusia bermacam-macam bentuknya. Raden Angkoro tertawa mendengar penuturan dari Mas Krishna. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Mas Krishna akan menyalahi segala tindakan yang dilakukannya. Namun apa daya, Mas Krishna memang salah satu dari keluarga ningrat yang tidak memiliki hal-hal yang berkaitan supranatural seperti yang lainnya. Dia yang memang terlahir dari keluarga ningrat harus puas menelan banyaknya kelemahan. Krishna, bergabunglah bersamaku. Aku akan memberikanmu sebuah kekuatan yang lebih. Aku akan menjadikanmu sebagai ningrat yang sangat ditakuti. Berbagai ajakan terus dilontarkan oleh Raden Angkoro agar Mas Krishna mau bergabung bersamanya. Mas Krishna tahu tujuan mereka adalah untuk menduduki sebuah tempat yang bernama Siti Pangaliran. Jika semua terjadi, maka keseimbangan Traningrat akan bergeser. Raden Rahardian bisa tertangkap, Raden Surapta bisa terbunuh, dan Raden Sengkuni akan meraup banyak keuntungan. Dari hati yang terdalam, Mas Krishna menyesal mengapa dirinya terlahir seperti orang yang tidak memiliki apapun. Dia bahkan tidak bisa membendung sedikit pun penyerangan yang sudah lama terjadi.
Jati dirinya seperti seorang pengecut, dia bahkan sempat melarikan diri untuk menghindari kejaran dari keluarga Brotoseno yang ingin menjadikannya sebagai tumbal pengawal dari ritual ngibri kete. Bagaimana Krishna? Mas Krishna masih terdiam. Ia tidak bisa membayangkan jika dirinya akan bergabung dalam rombongan mereka. Ketakutan dan rasa ketidakpercayaan dirinya tumbuh begitu saja. Dia juga tidak bisa menentukan bagaimana alur kehidupannya akan dia jalani ketika dirinya benar-benar akan menjadi seorang pengkhianat. Raden Angkoro, akhirnya kau menemukan jawabanmu. Apakah keinginan dari kalian yang sebenarnya? Mengapa kalian sampai sejauh ini untuk membasmi semua orang-orang dari Ningrat? Mengenai itu aku tidak bisa mengatakannya. Apa maksudmu? Raden Angkoro terdiam sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Mas Krishna akan menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawabnya. Apa tujuanmu sebenarnya, Angkoro? Mengapa kau ingin membinasakan orang-orang Ningrat? Mengenai itu aku tidak bisa menjawabnya. Apakah kau sedang bekerja untuk sesuatu? Iya benar, aku sedang bekerja untuk sesuatu. Aku sedang bekerja untuk sesuatu. Aku sedang bekerja kepada penguasa yang membawahi 7 keluarga Ningrat. 7 keluarga Ningrat. Raden Angkoro seperti menyesal telah memberitahu akan misi dan tujuannya kepada Mas Krishna. Ia lalu mendekati Mas Krishna dan mencekik lehernya dengan kuat. Kau tahu aku sudah susah payah untuk mengajakmu. Jadi jangan harap kau akan selamat jika kau tahu akan tujuanku yang sebenarnya. Mas Krishna tidak bisa berbuat apa-apa sembari menahan rasa sakit. Ia lebih memilih untuk memikirkan siapa saja yang termasuk dalam 7 anggota keluarga Ningrat yang bekerja terhadap salah satu penguasa. Jika memang apa yang dikatakan oleh Raden Angkoro benar, itu berarti mereka akan saling melahap satu sama lain dengan membinasakan para anggota Ningrat yang di luar dari 7 keluarga Ningrat tersebut. Sebentar lagi lehermu akan patah. Mas Krishna tidak punya cara lain. Jika dia mati dengan cepat, tidak akan ada yang bisa memberitahu kepada Raden Artonegoro akan tujuan yang sebenarnya dari Raden Angkoro. Lepaskan. Tidak akan. Aku akan mematahkan lehermu, merobek perutmu dan membuangmu ke Sungai Perintisan. Sungai Perintisan adalah sebuah sungai yang diyakini orang-orang Ningrat sebagai tempat bersemayamnya para siluman buaya putih. Orang-orang percaya Sungai Perintisan itu sendiri adalah sungai yang digunakan untuk menghukum orang-orang Ningrat, rakyat jelata dan lain sebagainya yang telah melanggar ketetapan hukum yang berlaku. Baik, lepaskan dulu aku. Dengan ibanya Raden Angkoro pun melepaskan cekikan tersebut. Ia mempercayai Mas Krishna yang sudah merasakan kesakitan di bagian leher akibat cekikan luar biasa yang diarahkan oleh Raden Angkoro. Kau tidak punya pilihan lagi, Krishna. Ya memang, aku sudah memutuskan sesuatu. Raden Angkoro tersenyum. Dia tahu Mas Krishna akan memilih untuk bergabung bersamanya dan menjadi bagian dari ambisi serta tujuannya untuk para penguasa yang membawahi 7 keluarga Ningrat. Suasana malam hari di Siti Pangaliran benar-benar terasa sangat panjang waktunya. Angin yang menusuk ke tubuh Raden Surapto seperti memberikan sebuah pertanda aneh yang dia yakini akan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Angkoro, bagaimana bisa dirinya kembali dihidupkan? Sudah kuduga campur tangan orang-orang Raden Sukuni telah memberikan perubahan sangat besar. Raden Surapto masih terpaku di hadapan bangunan besar yang di balik bangunan itu sendiri terdapat pepohonan yang sangat lebat. Dia lambat laun menyadari ada sesuatu kejanggalan yang memang telah hadir dari balik pepohonan tersebut. Entah memang karena penglihatannya yang makin menambah usia semakin memburuk, atau memang karena ada kehadiran yang tidak terduga dari sesuatu yang mendiami lama di pepohonan tersebut. Tak berselang lama, suara teriakan terdengar jelas di salah satu kamar. Raden Surapto langsung berlari ke arah kamar tersebut. Dia mengenali suara teriakan tersebut. Raden Rahardian. Suara teriakan itu datang dari Raden Rahardian yang sedang tertidur. Lagi-lagi dia mendapatkan sebuah pengaruh yang sangat menyiksa pikiran dan mentalnya. Setibanya di kamar, Raden Surapto telah melihat Raden Rahardian sedang ditenangkan oleh seorang penjaga yang dikenal sebagai benteng dari Siti Pangaliran itu sendiri. Kang Arjo,
Surapto, anak ini telah melihat sesuatu. Kang Harjo, orang yang menjaga Siti Pangaliran, memang benar kemampuan Pangawaru milik Raden Rahardian tidak sepenuhnya diambil oleh Raden Sengguni. Ini membuktikan Raden Rahardian masih memiliki inti dari kemampuan Pangawaru itu sendiri karena bisa mendapatkan sebuah penglihatan yang akan terjadi di masa depan. Melihat sesuatu, dia baru saja berteriak seperti orang ketakutan. Ternyata di dalam penglihatannya dia melihat akan ada sebuah mara bahaya yang akan terjadi di Siti Pangaliran. Kang Harjo memahami Pangawaru yang dimiliki oleh Raden Rahardian karena dia adalah yang bertugas selaku membentengi Siti Pangaliran dan kunci utama untuk memasuki Siti Pangaliran. Apa ada maksud lain, Kang? Maksudku, mara bahaya apa yang akan terjadi di Siti Pangaliran lewat Pangawaru milik Raden Muda ini? Sebentar lagi Siti Pangaliran akan diserang. Sementara itu Raden Angkoro membawa Mas Krishna ke sebuah tempat yang memang menjadi lokasi sebagai pusat dari perkumpulan orang-orang yang telah bersekutu dengan Raden Angkoro dan juga Raden Sengguni. Semua pengawal mereka menggunakan pakaian serba rapi, bahkan tidak heran Mas Krishna juga melihat ada beberapa orang di sana yang memiliki wibawa layaknya seorang pejabat pemerintahan. Mereka sedang berkumpul untuk membahas sesuatu yang entah apa dan tujuannya sendiri tidak diketahui oleh Mas Krishna. Ini, tanya Mas Krishna sewaktu melihat sebuah bangunan besar yang dengan cepatnya berubah operasi menjadi sebuah markas besar. Benar, dulunya bangunan ini adalah pabrik bawang, tempat di mana aku dan saudaraku melakukan sebuah ritual. Namun karena keberlangsungan kedatangan dari Raden Sengguni, maka aku dan dia memutuskan untuk mengalihkan semuanya sebagai tempat pertemuan. Mas Krishna dibawa ke dalam satu tempat dan menghindari keramaian orang-orang yang menatapnya dengan tatapan yang kurang mengenakan. Sampai akhirnya Mas Krishna dipertemukan oleh seseorang yang memang menjadi pusat dari segala permasalahan yang baru-baru saja dilakukan. Orang itu adalah si pembuat onar, orang yang memiliki kemampuan untuk menaburkan jenghes ke langit-langit desa dan disebut sebagai kelelawar pencuri. Siapa lagi kalau bukan Raden Sengguni? Mas Krishna terkejut saat melihat aura mematikannya dipancarkan oleh Raden Sengguni. Tidak seperti biasanya, Raden Sengguni benar-benar mengeluarkan performa mematikannya untuk berjaga-jaga terhadap orang-orang ningrat seperti Mas Krishna. Kau, Mas Sengguni, aku sengaja menculiknya. Apakah dia orang yang kau maksud, Angkoro? Aku hanya ingin bocah si pemilik Pangawaru itu. Aku tidak peduli dengan orang-orang yang membawahinya. Sesaat Raden Angkoro terdiam. Dia hanya bisa bersabar dalam menjelaskan maksud dan tujuannya terhadap Raden Sengguni. Begini, Kang Mas, bolehkah aku menjelaskan maksud dan tujuanku mengapa diriku membawa Krishna? Silakan jelaskan padaku apa maksud dan tujuanmu membawanya. Dia adalah orang yang mampu membaca manuskrip kuno keluarga Ningrat. Orang-orang sepertinya sangat langka. Kemampuannya tidak sama seperti kita yang memiliki penglihatan supranatural dan perubahan bentuk ke dalam sesuatu yang kita inginkan. Kecerdasannya dalam membaca manuskrip kuno bisa dibilang sangat lihai dan diakui oleh keluarga Ningrat lainnya termasuk dari keluarga Brotuseno. Ternyata kemampuan yang dimiliki oleh Mas Krishna itu sendiri adalah mampu membacakan manuskrip kuno yang menunjukkan kepada sesuatu masa di mana terkenalnya sebuah masa kegelapan orang-orang Ningrat terdahulu. Apa? Benar, Kang Mas. Dia juga adalah orang yang memiliki akses menuju sebuah tempat yang disebut sebagai Siti Pangaliran. Di sana bocah Pangawaru itu disembunyikan oleh Raden Surapto. Namun untuk masuk ke sana kita membutuhkan orang dalam, dan Krishna adalah orang yang bisa dijadikan kunci untuk penyerangan selanjutnya ke Siti Pangaliran. Mas Krishna hanya terdiam, hatinya menangis dan merasakan kesedihan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mempasrahkan diri terhadap takdir yang telah mengantarkannya kepada sebuah kondisi yang kurang menguntungkan. Entah mengapa dia ingin sekali melarikan diri dari tempat di mana dirinya berada, namun menghadapi dua orang Ningrat dengan kemampuan yang sangat mengerikan, sangat sulit bisa melarikan diri seperti itu. Baiklah, aku paham maksudmu, Angkoro. Kita juga bisa memanfaatkannya sebagai senjata rahasia kita untuk menundukkan 7 keluarga Ningrat lainnya.
Sebentar, aku tidak paham maksudmu. Raden Angkoro tersenyum bahagia. Dia sudah bisa meloloskan sebuah asumsi yang membuat Raden Sengkuni mau mengikuti segala rangkaian keinginannya yang diberikan. Dengan begitu, dia juga bisa menjadi sebuah pisau bermata tiga yang mampu menusuk ke bagian belakang tubuh Raden Sengkuni. Aku ingin Krishna menjadi penghubung antara kita berdua dengan Tuan Besar kita. Ide dari Raden Angkoro benar-benar membuat Raden Sengkuni tersenyum bahagia. Dia bahkan tidak menyangka jika apa yang telah dilakukan oleh Raden Angkoro benar-benar sangat menguntungkan baginya. Tidak kusangka setelah kubangkitkan kembali kemampuan berpikirmu semakin lebih baik. Aku setuju itu. Di hadapan Mas Krishna telah berdiri dua orang manusia iblis yang sedang merayakan ide baiknya untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki olehnya. Mas Krishna hanya termenung, hatinya hampa, suasana sesaat berubah menjadi redup. Dia teringat sewaktu belum terjadinya insiden Ngipri Kertes. Saat itu dia masih melihat kedua orang tuanya, yakni Nyai Endang dan Raden Argoyo yang sedang menimang anak paling kecil. Esa, dia aku beri nama Esa. Semoga saja di masa yang akan datang anak-anak dan keturunannya menjadi sosok panutan bagi orang-orang di sekitar. Saat itu Mas Krishna merasa cemburu. Dia bahkan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sebaik itu melebihi kebahagiaan yang diterima oleh adiknya sendiri. Akan tetapi itu bukanlah sebuah ketakutan yang ada dalam dirinya. Saat yang bersamaan, Mbak Neneng membuat keributan. Dia juga ingin diangkat tubuhnya seperti layaknya Nyai Esa. Tak kusangka petaka mematikan yang sekarang terjadi adalah orang terdekat yang memiliki sifat iri dan dengki. Dia ingin merampas kebahagiaan orang lain dan menjadikannya sebagai orang yang hanya memiliki kebahagiaan itu sendiri. Kini dirinya dihadapi oleh dua manusia iblis yang hendak merampas berbagai kebahagiaan orang lain. Mas Krishna sadar dirinya tidak memiliki apapun, namun dia sendiri hanya memiliki kemampuan yang sangat berguna untuk bisa mengetahui sebuah zaman kegelapan yang dapat menundukkan semua keluarga ningrat di masa sekarang. Tidak seperti pagi di waktu biasanya, sebuah hal yang mengejutkan saat di mana keluarga Raden Artonegoro sedang berkumpul untuk membahas sesuatu terkait dengan keadaan pasti dari Raden Rahardian di Siti Pangaliran. Kiai Sukri saat itu sering mengunjungi Raden Artonegoro. Dia hendak menyampaikan sebuah pesan singkat yang mungkin saja dapat didengar oleh Raden Artonegoro. Kita harus ke Siti Pangaliran, Harta. Tapi Kang, apa semuanya bisa? Kita belum tahu rencana selanjutnya yang akan dijalankan oleh Raden Angkoro dan Raden Sengkuni. Justru itu kita harus membantu Raden Surapto dan juga Krishna. Maksud Kang Sukri, jika Pangawaru itu berhasil diambil oleh Raden Sengkuni, maka Raden Rahardian tidak mungkin dibawa ke Siti Pangaliran. Namun jika Pangawaru itu gagal diambil, itu menandakan Raden Surapto sengaja membawa Raden Rahardian ke sana untuk melindungi Pangawaru yang dimiliki oleh Raden Rahardian. Raden Artonegoro mulai memahami apa yang dipikirkan oleh Kiai Sukri. Dia sadar ternyata Raden Surapto dan Mas Krishna telah memperkirakan ini semua. Karena memang Siti Pangaliran sendiri adalah sebuah tempat yang memungkinkan orang-orang yang memiliki niat jahat tidak akan bisa masuk ke dalam sana. Maka Siti Pangaliran adalah sebuah benteng yang diperuntukkan Raden Rahardian agar menghindari kejaran dari Raden Sengkuni. Apa kau paham maksudku? Iya Kang, aku paham. Baiklah, kita harus ke sana secepatnya. Sebelum Raden Artonegoro memutuskan hal tersebut, Nyi Esa dan juga Aisyah lebih dulu mempertahankan niat mereka berdua. Apakah akan terjadi sesuatu di Siti Pangaliran? Benar. Bukankah Siti Pangaliran adalah sebuah tempat yang tidak bisa dijebol oleh apapun? Ada pengecualian. Pengecualian? Kiai Sukri mengangguk. Dia sebenarnya tidak enak hati untuk mengatakan hal ini, namun apapun itu semuanya bisa berubah dengan cepat. Dan strategi yang dimainkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Sengkuni bukanlah sebuah strategi biasa-biasa saja.
Mereka berdua masih memiliki karakter yang sama seperti Belanda dengan cara mengendalikan orang-orang ningrat dengan strategi divide et impera atau strategi adu domba. Akan tetapi jika hal itu tidak bisa menembus terhadap orang-orang ningrat, maka strateginya adalah dengan menjadi seekor ular untuk menembus lumbung padi yang sudah dipenuhi oleh tikus-tikus. Aku tidak bisa memastikannya, namun jika kita sampai telat, maka bisa dipastikan akan ada banyak korban yang berjatuhan. Namun tetap saja Nyai Endang masih belum bisa mengizinkannya. Di sisi lain dia sangat khawatir dengan keadaan Raden Rahardian. Di sisi lain dia juga sangat khawatir dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni yang bisa saja menaburkan kembali jengas-jengas yang mampu membuat orang-orang di sekitaran menjadi korban selanjutnya. Aku tidak ingin melihat mayat-mayat yang bergelimpangan lagi di tanah ini. Tapi Bu, keselamatan Raden Rahardian lebih penting untuk sekarang. Lalu bagaimana dengan Raden Sengkuni? Mungkin saja dia mengkhianati janji kita semua untuk tidak menyerang kembali desa ini. Bagaimana jika jenges-jengesnya kembali dilangitkan dan menyerang para warga sekitar? Sudah banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di jalanan, tangisan anak kecil, suara pasrah dan putus asa bagi wanita-wanita hamil, dan bertambahnya banyak janda akibat ditinggal oleh suaminya yang gugur akibat terkena jenges mematikan itu. Nyai Endang sedikit emosi dengan apa yang selama ini dia pendam. Dia tidak ingin melihat kerusakan lagi di tempatnya dia berada. Dia juga merasa menyalahkan diri karena di dalam tubuhnya telah mengalir darah biru yang menjadi petaka untuknya dan juga orang-orang terdekatnya. Mengapa orang-orang ningrat seperti mereka memiliki tindakan layaknya iblis yang tidak memiliki hati selembut manusia? Pernyataan Nyai Endang membuat Kiai Sukri dan juga Raden Artonegoro tidak bisa berbuat apa-apa. Mana mungkin juga Raden Artonegoro akan pergi ke Siti Pangaliran sedangkan keselamatan dari Nyai Endang dan juga Nyai Aisyah sedang diperhitungkan. Karena sudah berada di puncak pemikiran, akhirnya Kiai Sukri bangkit dari duduknya. Ia kemudian mengatakan yang sejujurnya terkait dengan niat dan keinginannya ke Siti Pangaliran. Siti Pangaliran adalah sebuah lautan bagi mereka yang memiliki hati yang kotor. Namun dia akan jadi tempat ternyaman selama para pengganggu ningrat itu tidak menyerangnya. Sekali lagi Kiai Sukri menekankan kepada Raden Artonegoro dan juga Nyai Endang bahwa dirinya akan berangkat menuju Siti Pangaliran untuk melindungi Raden Rahardian dan juga yang lainnya. Mungkin Kiai Sukri sedikit kesal dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Nyai Endang terkait dengan penyesalan menjadi seorang ningrat. Karena itulah dia seperti memberi penekanan pada Nyai Endang dan juga orang-orang ningrat lainnya yang masih meragukan dirinya sendiri. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika terlahir apapun. Baik terlahir menjadi orang ningrat, rakyat jelata, pejabat negara, seorang kiai atau apapun itu. Kita tidak bisa mengukur garis keturunan kita dari siapa yang melahirkan kita. Namun kita bisa menjadikan itu sebagai satu kehormatan, bahwa kita adalah orang yang dilahirkan sebagai perubahan yang akan terjadi setelahnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Kiai Sukri akhirnya meninggalkan mereka semua. Entah mengapa Kiai Sukri begitu tulus untuk bisa mengatakan hal itu kepada Nyai Endang. Namun Kiai Sukri sepertinya melakukan hal tersebut tanpa tujuan. Bisa saja ada sesuatu yang ingin dia lindungi. Sementara itu, keadaan di Siti Pangaliran berubah menjadi sangat mencekam tatkala pemberitaan di mana Mas Krishna yang tertangkap basah diketahui oleh Raden Surapto dan juga Kang Harjo. Mereka berdua tidak menyangka bahwa Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro telah mengambil aset terbesar mereka. Sialan, ini semua salahku. Raden Surapto sangat kesal karena pemberitaan Mas Krishna yang sudah tertangkap oleh komplotan manusia iblis itu.
Perkiraanku memang benar. Kita tidak memiliki orang yang mungkin bisa membaca manuskrip kuno. Namun kita tidak bisa memandangnya sebagai hal negatif saja. Kemungkinan besar ada maksud lain yang memang sengaja dilakukan oleh Mas Krishna. Tunggu, apakah Krishna dengan sengaja agar dirinya tertangkap? Menurutku seperti itu. Karena dia adalah satu-satunya dari banyaknya anggota keluarga Ningrat yang mampu membaca manuskrip kuno. Itu menandakan dia akan mencari sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang penting. Dia akan mencari sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang zaman kegelapan orang-orang Ningrat di masa lampau. Jantung Raden Surapto berdegup dengan kencang. Dia baru menyadari apa yang dipikirkan oleh Kang Harjo. Tapi itu akan menjadi masalah baru bagi kita semua, Surapto. Dengan tertangkapnya Krishna, bisa dipastikan tabir dari Siti Pangaliran akan terbuka dengan lebar. Tabir di Siti Pangaliran terbentuk dari sebuah pagar gaib yang menutupi Siti Pangaliran dari hal-hal semacam gangguan gaib. Karena itulah tidak semua orang bisa masuk ke tempat ini, karena di Siti Pangaliran sendiri dilengkapi sebuah pagar gaib yang memungkinkan orang-orang berniat jelek ataupun sosok-sosok kiriman seperti santet, teluh, jenges atau lainnya tidak akan bisa masuk. Dengan tertangkapnya Mas Krishna, besar kemungkinan pagar gaib akan hancur dan menjadi sebuah malapetaka baru di Siti Pangaliran sendiri. Kang, apa yang ingin kau sampaikan? Benar Kang, ini terkait tentang Raden Rahardian. Bocah Pangawuru itu besar harapanku untuk bisa melindunginya. Maukah kau berjanji padaku akan satu hal? Janji? Iya Kang, aku mohon padamu untuk menyembunyikannya di sebuah tempat yang aman. Aku tidak ingin jika Raden muda ini tertangkap. Misi mereka adalah mengambil bocah Pangawuru ini. Permintaan dari Raden Surapto benar-benar membuat Kang Harjo berpikir keras. Dia tidak menyangka bahwa waktu bergulir dengan sangat cepat dan generasi demi generasi selanjutnya akan lahir. Tunggu dulu, apa kau ingin melakukan sesuatu? Benar, aku ingin menghadapi mereka. Tapi dengan apa? Tenang saja Kang, aku tidak seperti yang kau kira. Aku juga manusia biasa. Namun di dalam darahku, aku masih memiliki sebuah ikatan dengan sesuatu yang tidak kau ketahui. Kang Harjo semakin penasaran apa yang ingin dia lakukan. Apakah Raden Surapto benar-benar ingin membendung serangan-serangan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni dan yang lainnya? Jika besar kemungkinan itu terjadi, maka akan ada pertumpahan darah di Siti Pangaliran beserta kerusakan-kerusakan besar yang akan terjadi. Apa yang ingin kau lakukan? Mereka semua bukan manusia biasa. Raden Angkoro dapat merubah dirinya sebagai siluman monyet ireng, sedangkan Raden Sengkuni memiliki jenges dan juga dapat merubah dirinya sebagai siluman lowo ireng. Apa yang bisa kau lakukan untuk menghadapi dua monster berbahaya itu? Raden Surapto kemudian menunjukkan tangannya. Dia kemudian melukai tangannya dengan pisau kecil yang selalu dipegangnya kemanapun. Aku masih memiliki darah Brotoseno, Kang. Keluarga Brotoseno memiliki berbagai macam kemampuan. Selayaknya Raden Angkoro yang dapat merubah dirinya menjadi siluman kete ireng. Lalu Raden Jogopati yang dapat merubah dirinya menjadi siluman kete putih. Dan aku sendiri berbeda dari mereka berdua. Kang Harjo semakin tidak memahami apa maksud dan tujuan dari Raden Surapto. Semua jalan pikirannya untuk melindungi Raden muda Rahardian telah dikerahkannya. Namun dengan tertangkapnya Mas Krishna, besar kemungkinan jika peperangan besar akan terjadi. Aku ingin menggunakan kerangkeng sukma untuk mengikat mereka berdua di alam lain. Jika berhasil, mereka akan sirna untuk selama-lamanya. Tapi kerangkeng sukma itu adalah sebuah perjanjian dirimu dengan jiwamu sendiri. Jika gagal, maka kau akan mati. Raden Surapto tersenyum. Ia kemudian kembali meyakinkan kepada Kang Harjo untuk bisa memberikan semangat yang membara agar bisa mengalahkan dua Raden itu. Aku tidak akan takut akan kematian, Kang. Kematian adalah sebuah jalan untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Jika kita tidak akan takut terhadap kehidupan yang kita jalani, mengapa kita enggak cepat-cepat bertemu dengan Sang Pencipta? Semua ulasan yang diberikan oleh Raden Surapto sudah sangat jelas.
Apa yang akan dilakukan oleh Kang Harjo terhadap Raden Muda sudah dipikirkan demi menghindari peperangan ini. Baiklah, aku akan lakukan sebisaku. Raden Surapto tersenyum lebar. Ia memeluk tubuh Kang Harjo sebelum nantinya dia sendiri yang akan membuka pagar gaib Siti Pangaliran dan menghadap dua Raden tersebut di luar Siti Pangaliran. Sementara itu, Kiai Sukri memberanikan diri untuk berangkat ke Siti Pangaliran. Dia berencana untuk membawa Raden Rahardian kembali ke desa sebelum peperangan tiba. Waris, aku akan laksanakan titahmu. Kita sama-sama mengabdi pada Raden Argoyo dan berjanji untuk menjaga keturunannya. Aku sendiri akan lakukan apapun yang aku mampu sebelum peperangan itu tiba. Ternyata Kang Waris dan juga Kiai Sukri adalah dua abdi kepercayaan dari Raden Argoyo, suami dari Nyai Endang. Jika diperjelas, Raden Argoyo sendiri adalah kakek dari Raden Rahardian dan bapak dari Nyai Esa. Pantas saja Kiai Sukri sangat tulus untuk merawat anak-anak dari Raden Artonegoro dan juga Nyai Esa oleh sebab perjanjian abdi yang mengikat dirinya dan juga Kang Waris. Namun Raden Sengkuni dan Raden Angkoro telah berangkat menuju arah Siti Pangaliran sekaligus bersamaan dengan Mas Krishna dan salah satu pejabat yang diyakini akan menjadi penyambung lidah terhadap Tuan Besar yang membawahi 7 keluarga Ningrat. Tuan Besar pasti senang jika kita membawakan Raden Muda dengan kemampuan pangauruhnya. Ingat, proyek kita masih banyak. Aku minta agar kasus penutupan lahan yang tertutup lumpur itu segera dibereskan. Aku tidak ingin mendengar banyak ocehan rakyat jelata lagi. Serahkan saja pada aku tahu siapa yang dapat menutupnya. Pasca tertangkapnya Raden Brotoseno oleh orang-orang Ningrat lainnya, Raden Sengkuni pun memberikan sebuah penawaran menarik. Dia dengan mudah akan melepaskan Raden Brotoseno dan kembali lagi hidup seperti sedia kala asalkan dengan syarat yang harus dia lakukan. 1. Raden Sengkuni meminta pada Raden Brotoseno untuk mengawini salah satu wanita yang berasal dari keluarga Sengkuni. 2. Raden Brotoseno harus memberikan 2 anak untuk bisa menyalurkan tiap kanuraganya kepada kedua anak tersebut. 3. Raden Sengkuni akan mengambil hak penuh terhadap anak-anak dari keturunan Brotoseno dan harus menjadikannya sebagai orang yang bekerja untuk Teras Sengkuni. 4. Raden Brotoseno tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan anak-anaknya dengan orang-orang Teras Sengkuni. Pernyataan ini diberikan langsung oleh Raden Sengkuni terhadap Raden Brotoseno. Jika memang ingin diselamatkan, maka Raden Brotoseno harus memberikan keturunan pada salah satu wanita dari Teras Sengkuni dan mengalirkan kedua kekuatan kanuragan terhadap kedua anaknya. Pada akhirnya Raden Brotoseno menyetujui hal itu. Dia juga masih memikirkan keselamatan putra satu-satunya, yaitu Raden Surapto. Kini Raden Brotoseno bersedia untuk memberikan keturunan kepada salah satu wanita dari keluarga Sengkuni. Setelah semuanya sudah disetujui, Raden Brotoseno pun melakukan tindakannya untuk melakukan pembuahan pada wanita tersebut. Dan benar saja, tidak lama kemudian wanita itu akhirnya mengandung keturunan langsung dari Raden Brotoseno. Usut punya usut, semuanya terlahir dengan kesempurnaan dan diinginkan oleh Teras Sengkuni itu sendiri. Wanita itu melahirkan 2 orang anak kembar. Mereka berdua diberi nama Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Raden Angkoro mendapatkan kanuragan ireng. Dialah yang diturunkan langsung kemampuan dari siluman kete ireng yang merupakan salah satu siluman paling ganas dalam Teraningrat. Sedangkan Raden Jogopati dia sendiri mendapatkan turunan Tera Putih yang nantinya akan melahirkan siluman kete putih. Dari keduanya, akhirnya mereka semua kembali untuk memimpin keluarga Brotoseno sekaligus keluarga Sengkuni. Akan tetapi, Raden Angkoro masih belum puas. Dia masih menginginkan lebih. Dia masih menginginkan kekuatan sang ayah, yaitu Raden Brotoseno, agar bisa menjadi pemimpin Brotoseno selanjutnya. Raden Angkoro melakukan sebuah ilmu kanuragan yang dipelajarinya sendiri. Dia bernama Pati Sukmo. Dia berencana untuk mengikat tubuh Raden Brotoseno dan mengambil semua kekuatan yang dimiliki oleh Raden Brotoseno. Keserakahan yang dimiliki oleh Raden Angkoro akhirnya melahirkan sebuah kematian bagi Raden Brotoseno itu sendiri. Atas kematian Raden Brotoseno, semua pihak keluarga Ningrat menutup-nutupinya. Namun saat dimana Raden Angkoro sedang melakukan Pati Sukmo terhadap Raden Brotoseno,
Ternyata tindakannya telah diketahui oleh saudaranya sendiri, yaitu Raden Surapto. Mengetahui hal tersebut, Raden Surapto segera mengambil beberapa barang-barang yang masih berguna untuk ia simpan agar tidak dirampas oleh Raden Angkoro. Setelah itu, Raden Surapto lebih memilih untuk menghilangkan diri dari pandangan Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati, guna menghindari kejadian yang sama seperti Raden Brotoseno. Dan sekarang mereka kembali bertemu di luar Siti Pangaliran. Kali ini Raden Surapto benar-benar tidak bisa menahan diri untuk membalaskan dendamnya kepada seseorang yang telah membunuh ayahnya sendiri. Kau tahu Angkoro, saat dirimu hendak mengambil kanuragan ireng yang mampu membuatmu berubah menjadi siluman ketek. Aku adalah satu-satunya saksi yang mengetahui jejak kejahatanmu. Raden Angkoro hanya terdiam. Dia sengaja tidak ingin mengingat lagi masa kelamnya saat hendak mengambil kanuragan ireng milik Raden Brotoseno. Berbeda dengan Raden Sengkuni, justru dia hanya tertawa tatkala semua rencananya berhasil dilaksanakan dengan mudahnya. Angkoro, ingatlah pada siapa kau mengabdi, pada siapa kau harus membalas budi, dan jangan lupakan peranku beserta abdiku yang telah membantumu dalam semua langkahmu. Raden Angkoro sedikit kesal saat dirinya kembali diingatkan dengan masa kelamnya. Dalam hatinya ia tidak ingin lagi bergantung kepada Raden Sengkuni. Namun karena peran Raden Sengkuni sudah berhasil membangkitkannya, maka Raden Angkoro harus mengabdi kepada Raden Sengkuni dengan keterpaksaan yang ada. Obrolan mereka akhirnya terhenti. Raden Sengkuni segera memerintahkan pasukannya untuk memasuki Siti Pangaliran. Raden Surapto membiarkan hal itu. Dia tidak ingin mencegah para pasukan Raden Sengkuni untuk memasuki Siti Pangaliran. Hal ini membuat Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro terdiam sejenak. Mereka berdua tidak mengerti apa tujuan dari Raden Surapto yang meloloskan pasukannya menuju ke Siti Pangaliran. Surapto, apa kau menyerah? Raden Surapto hanya tersenyum sinis. Dia kemudian mengangkat senjata itu ke arah langit. Dengan seketika langit mendadak menjadi gelap. Tahukah kau, Sengkuni, Siti Pangaliran adalah wilayahku. Aku menguasai para damage yang ada di sekitar Siti Pangaliran. Apa maksudmu? Aku sengaja mempersilahkan para pasukan memasuki gerbang Siti Pangaliran bukan karena tanpa sebab. Suara gemuruh para pasukan dari Raden Sengkuni begitu terdengar dengan jelas. Mereka tidak menyadari akan langkah yang sudah direncanakan oleh Raden Surapto akan pembukaan gerbang gaib di Siti Pangaliran. Demi Siti Pangaliran sudah ratusan tahun haus akan darah. Salah satunya adalah Jala Jiwo. Dia akan mengambil nyawa pasukanmu dengan satu tarikan saja. Satu tarikan itu mampu membuat seluruh pasukanmu menjadi mayat. Satu hari sebelumnya, Kang Harjo ingin mendengarkan alasan lain dari Raden Surapto terkait dengan pembukaan gerbang gaib di Siti Pangaliran. Jika gerbang gaib terbuka, maka akan ada kekacauan di Siti Pangaliran. Aku sudah memperhitungkannya, Kang. Apalagi ini adalah momen untuk memberi makan kepada Jala Jiwo. Jala Jiwo? Tidak, aku tidak menyetujui siluman itu dibebaskan begitu saja. Jika siluman itu dibebaskan, siapa yang akan mengingkatnya kembali? Raden Surapto kemudian kembali memperlihatkan pusaka sakti milik Raden Brotoseno yang dia dapatkan untuk bisa mengkerangkeng sukmo segala makhluk dalam sebuah dimensi. Aku sudah memiliki ini. Pusaka kerangkeng sukmo ini seperti santet, Kang. Dia akan mengkerangkeng sukmo orang-orang atau makhluk lainnya di dalam sebuah dimensi. Jelas Raden Surapto, namun tetap saja kata hati dari seorang Kang Harjo tidak tega. Dia tidak ingin jika rencana dari Raden Surapto itu tercipta, selain dapat membuat pertumpahan darah. Kerangkeng sukmo yang dibuat oleh Raden Surapto juga bisa membuat dirinya terjebak dalam dimensi lain. Keraguan kembali menguat, rasa optimis terus menipis. Kang Harjo tidak ingin kehilangan Raden Surapto. Dia tidak mau jika Siti Pangaliran terbuka dengan begitu saja hingga membuat gerbang gaib akan terbuka dengan lebarnya. Pikirkan lagi hal itu. Kita masih bisa memiliki cara lain untuk bisa menjebak mereka semua, seperti mencegahnya di tengah jalan atau meminta bantuan kepada bangsa Ningrat lainnya. Apakah sampai sekarang masih ada orang-orang Ningrat yang mempercayai keberadaan Trabroto Seno?
Kang Harjo terdiam. Sejak puluhan tahun lamanya tidak ada orang-orang ningrat yang mempercayai Tra Brotoseno lagi pasca kematian pemimpin tunggalnya yaitu Raden Brotoseno. Hal ini membuat keresahan dalam Raden Surapto semakin kuat. Dia tidak ingin jika penerus dari Raden Brotoseno yaitu keturunan dari Raden Argoyo dilenyapkan begitu saja dengan Raden Sengkuni. Ingat Kang, jika Raden muda itu tertangkap, lalu mereka mengambil Pangawuru kembali, maka semuanya akan usai. Kemampuan dari Pangawuru hanya akan diturunkan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lamanya. Ketakutan Kang Harjo masih sama. Dia tidak ingin jika semua yang ditakutkan oleh Raden Surapto benar-benar tercipta. Apalagi kali ini penyerangan dari pihak Raden Sengkuni benar-benar akan menjadi serangan yang sangat dahsyat. Jika tidak benar-benar dipendam, maka semuanya akan selesai. Begitu juga dengan rencana penyelamatan Mas Krishna. Jika gagal, maka tidak akan ada lagi keturunan dari keluarga ningrat manapun yang mampu membaca manuskrip kuno yang di dalamnya terdapat pemberitaan akan zaman kegelapan orang-orang ningrat. Tolong percaya pada aku, Kang. Pusaka ini adalah senjata terakhir kita. Aku akan mengkerangkeng Jala Jiwa bersama dua Raden Keparat itu. Tidak ada pilihan lain. Jalan satu-satunya adalah dengan cara membebaskan siluman Jala Jiwa. Siluman Jala Jiwa sendiri adalah siluman kuda yang mampu mengeluarkan serangan mematikan lewat suara. Jika suara Jala Jiwa sudah mengaung di sekitaran, itu tandanya akan terjadi sebuah kematian dan pembantaian yang tidak terduga-duga. Baiklah, aku akan membantu menyembunyikan Raden muda sampai bala bantuan tiba. Terima kasih, Kang. Tapi ingat satu hal, Jala Jiwa adalah salah satu siluman yang tidak mengenal mana musuh mana teman. Dia tidak memiliki perasaan, yang dia inginkan hanyalah tumbal. Sia-sia itulah kesimpulan yang bisa didapatkan saat Raden Sengkuni memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju lebih dulu ke dalam Siti Pangaliran. Tidak heran Raden Surapto begitu rapi menjalankan strategi mautnya dengan cara membebaskan Jala Jiwa yang sudah ratusan tahun kelaparan. Sekarang izinkan aku memimpin upacara kematian ini. Angkoro, Sengkuni. Tidak berselang lama terdengar suara teriakan minta tolong. Teriakan demi teriakan para pasukan Raden Sengkuni memungkinkan akan kebenaran terhadap eksistensi dari siluman Jala Jiwa. Bajingan! Raden Angkoro dengan cepat mengambil pisau lalu menggorok leher sandera itu hingga darahnya mengucur deras ke jalanan. Raden Surapto tidak peduli, dia masih tetap tenang dan tidak menghiraukan kematian sandera yang belum dikonfirmasikan bahwa itu adalah Mas Krishna. Kedua tangan dari Raden Angkoro dan juga Raden Sengkuni mulai bergetar. Mereka berdua semakin geram dengan tingkah dari Raden Surapto yang hanya terdiam tanpa membalasnya dengan sedikit perlawanan pun. Kau, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak menolong Krishna? Raden Surapto kembali melihat jasad sandera yang ditutupi kain tersebut. Dia sangat mengingat betul akan sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh sang ibu tatkala sedang menghadapi sebuah kesulitan. Kata Angkoro, apa yang membedakan diriku dengan dirimu, walaupun kita berdua berasal dari ayah yang sama? Tanya Raden Surapto sembari menatap tajam ke arah Raden Angkoro yang tampaknya akan bersiap-siap merubah dirinya menjadi sosok siluman kete ireng. Tidak ada jawaban, sunyi dan sepi. Raden Angkoro enggan memberikan ulasan terkait pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Raden Surapto kepadanya. Aku ulangi lagi, diam! Raden Angkoro sudah merasa tidak tahan lagi untuk melewati batasnya sebagai manusia. Dia bahkan sudah terlihat sedikit berbeda dengan bulu-bulu hitam yang tengah mengganti kulit manusianya. Wajahnya perlahan membentuk sebuah gambaran akan hewan dengan sifat paling ganas dan keras kepala. Warna matanya kini berubah menjadi sedikit lebih merah. Dari mulutnya menonjol bentukan gigi baru seperti tari yang sangat menggambarkan akan perubahan sejatinya, yaitu siluman kete ireng. Angkoro, tunggu sebentar, belum waktunya. Raden Sengkuni berniat untuk menghalau perubahan dari Raden Angkoro, namun aura kematian yang dipancarkan oleh Raden Angkoro terlalu besar. Bahkan untuk seukuran Raden Sengkuni saja hanya terdiam dan tidak ikut campur akan pertarungan antara saudara ini.
Sudah kuduga dia sangat liar seperti ketek. Raden Surapto sudah bersiap diri untuk menahan serangan pertama dari Raden Angkoro, entah itu hempasan maut, cakaran tajam dari kedua tangannya atau gigitan kematian yang mampu menghilangkan nyawanya. Semuanya sudah diprediksi oleh Raden Surapto. Dia sekali-sekali tidak menginginkan adanya kesalahan verbal yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jika aku tidak bisa menghindarinya satu kali saja, sudah dipastikan perutku akan terkoyak olehnya. Dan benar saja, Raden Angkoro sudah sedikit sempurna, layaknya siluman ketek ireng. Ia kemudian melancarkan serangan pertamanya dengan berlari cepat layaknya seekor monyet ke arah Raden Surapto. Dengan cepat, Raden Surapto mengangkat benda pusaka yang dimilikinya. Benda itu adalah sebuah pusaka yang mampu mengkerangkeng siapapun yang ditusuknya. Bodoh sekali Angkoro, kau bisa terkurung jika tertusuk benda itu. Namun sayang, Raden Angkoro hanya mengecoh saja. Dia sengaja mengincar bagian belakang tubuh Raden Surapto guna menghindari pusaka kerangkeng sukmo itu. Berhenti Angkoro, jangan diserang sendirian. Kau bisa terkurung. Raden Sengkuni melihat Raden Angkoro yang tidak berada di titik buta Raden Surapto. Raden Surapto segera memfokuskan dirinya dengan menempelkan kedua jarinya ke ujung pusaka tersebut. Lalu dia mengucapkan sebuah kalimat pembuka untuk mengaktifkan mantra yang dibuatnya sendiri. Atas nama Gusti Trabrotoseno, aku perintahkan pada pusaka kerangkeng sukmo agar dapat mengikat dan mengurung jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kanuragan ireng. Tak berselang lama, waktu seperti terhenti sejenak. Tidak ada angin yang melewati ujung rambut Raden Surapto. Dedaunan enggan jatuh, mata air terhenti di siti Pangaliran. Aliran darah segar para pasukan Raden Sengkuni seperti membeku sesaat setelah Raden Surapto mengucapkan mantra pembuka pusaka santet kerangkeng sukmo tersebut. Kini Raden Surapto dapat melihat dengan jelas akan posisi Raden Angkoro yang sudah terdiam seperti patung dengan kedua tangan yang hendak mencakar tubuh Raden Surapto. Langkah pria Brotoseno itu kini menuju ke arah siluman ketek ireng. Dia kemudian perlahan menusukkan ujung pusaka santet kerangkeng sukmo itu tepat di bagian dada sebelah kiri. Dengan ini sukmamu akan kutahan selama-lamanya Angkoro. Aku berharap dosa-dosamu diampuni oleh para leluhur Trabrotoseno. Ketika pusaka santet kerangkeng sukmo itu kembali ditarik, tubuh Raden Angkoro sudah kembali normal menjadi manusia. Perubahannya menjadi siluman ketek ireng benar-benar terserap oleh pusaka santet kerangkeng sukmo. Tidak heran jika Raden Angkoro dengan mudahnya dikalahkan oleh Raden Surapto dengan satu kali tusukan menggunakan pusaka santet kerangkeng sukmo. Angkoro! Raden Sengkuni hanya terdiam saat melihat dada dari Raden Angkoro sudah bersimbah darah. Jemari-jemari Raden Angkoro perlahan memucat di telan dinginnya malam. Mulutnya yang masih menganga karena tusukan pusaka santet kerangkeng sukmo yang tepat di bagian dada membuatnya sangat tersiksa. Pusaka jenis apa itu? Raden Surapto enggan menjawab pertanyaan konyol dari musuhnya. Dia tahu semakin lama musuhnya memberinya waktu untuk ngobrol, semakin lama juga dirinya untuk menghabisi musuhnya yang ada tepat di hadapannya saat ini. Kini giliranmu Sengkuni. Tunggu, bagaimana bisa aku menunda kematian yang sudah ada di hadapanmu saat ini? Raden Sengkuni mencoba untuk menenangkan emosi Raden Surapto yang meledak layaknya letusan gunung berapi. Dia sesekali memberikan sebuah pertanyaan konyol agar mampu memberikannya waktu untuk membuat strategi. Apakah kau tidak penasaran akan Sandra yang baru saja aku bunuh barusan? Sandra, apakah hatimu sedingin itu Surapto? Krishna juga bagian terpenting dari kehidupanmu dan juga kehidupan dari keluarga Argoyo. Raden Surapto tahu jika Raden Sengkuni sedang mempermainkannya. Dia sengaja menunda-nunda waktu agar dirinya terjebak akan obrolan rancau yang mampu membalikan keadaan. Sandra itu adalah Krishna. Raden Surapto perlahan melihat Sandra yang diyakini sebagai Krishna tersebut. Ia tidak yakin jika Sandra itu adalah Krishna. Aku tahu. Maksudmu, kau sengaja menunda-nunda waktu kan? Raden Sengkuni masih berusaha untuk tidak terpengaruh dengan kalimat balasan dari Raden Surapto. Kau tahu kan Trabrotoseno dikenal akan sifat liciknya seperti ular. Mau berkata apapun kau tidak akan bisa mengelabuhiku, termasuk Sandra yang baru saja kau bunuh itu.
Raden Sengkuni kembali menggerakkan kedua jarinya dan menempelkannya ke ujung pusaka tersebut. Ia kembali memfokuskan diri dan melihat ada sedikit tabrakan energi yang sangat besar saat hendak mengeluarkan mantra pembuka. Ternyata sesuatu terjadi kepada Raden Sengkuni. Ia mulai perlahan-lahan merubah dirinya menjadi siluman Lowo Ireng dan mengeluarkan aura kematiannya seluas wilayah Siti Pangaliran. Aura kematian ini. Kau tahu Surapto, aku sengaja membohongimu dengan membawa sandera lain ke Siti Pangaliran. Sandera lain apa maksudmu? Di mana Krishna? Apa yang terjadi pada dirinya? Raden Sengkuni perlahan menampakkan wajah seramnya. Perubahan bentuknya menjadi seekor kelelawar semakin jelas terlihat. Siluman Lowo Ireng. Tangan Raden Surapto mendadak gemetar. Dia baru kali ini merasakan ketegangan yang sangat menggetarkan seluruh tubuhnya dalam satu waktu. Kepakan sayapnya membuat sedikit adanya pergolakan angin kencang di sekitaran. Bahkan tubuh dari Raden Surapto sedikit terbawa arus angin tersebut karena saking terasa kuatnya akan tekanan yang diberikan oleh Raden Sengkuni. Namun hal ini tidak membuat Raden Surapto terjatuh dalam rasa ketakutan yang sedang dihadapi. Dia kembali merapalkan mantranya dengan rapi dan mencoba untuk membaca serangan dari Raden Sengkuni. Atas nama Gusti Trabrotosena, aku perintahkan pada pusaka Kerangking Sukmo agar dapat mengikat dan mengurung jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kanuragan Ireng. Sembari menutup kedua matanya, Raden Surapto mulai memfokuskan diri untuk mengarahkan tusukannya pada Raden Sengkuni. Bila mana serangan itu datang akan tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raden Surapto mendapati ada energi lain yang datang sama besarnya tepat di mana dirinya berhasil merapalkan mantra tersebut. Lalu dia mengucapkan sesuatu lewat batin Raden Surapto dengan ucapan yang sangat menggetarkan kembali seluruh tubuh Raden Surapto. Salam kenal Putra Brotoseno, aku sang pemilik ajian Waringin Sukmo. Kita kembali menghadapi iblis yang sama seperti masa lalu. Wirangon sempat tertawa kecil mendengar kalimat itu. Tidak disangka mereka berdua dipertemukan dalam keadaan yang sangat sulit seperti ini. Sukri, tidak disangka kau sudah bergelar kiai saat ini. Sudah kuduga kau sengaja melakukan pati obor bersamaan dengan waris agar bisa menjaga keluarga Argoyo. Kau masih sama dan tidak berubah, Wirangon. Kau masih setia dengan Tuhanmu walau semuanya ampas dan tidak berguna. Apa maksudmu? Aku hanya bercanda. Kau sendiri masih bisa di sini karena Raden Surapto. Mengapa nasib keluarga Brotoseno tidak ada yang baik? Apakah kau tahu penyebabnya? Wirangon hanya tersenyum. Ia mengingat kejadian di mana tragedi itu terjadi. Jika saja Raden Brotoseno tidak membunuh Nyai Dewi Kanti, maka semua keturunannya akan merasakan kebahagiaan dan memiliki takdir yang mulus. Nyai Dewi Kanti adalah satu-satunya dari Traningrat yang mampu merubah takdir kehidupan manusia. Jika kita membunuh keturunannya atau orang yang masih memiliki darah Ningrat Kanti, maka kehidupan kita akan dipenuhi kesialan. Kiai Sukri baru tahu akan hal tersebut. Ia bahkan tidak menyangka jika semuanya juga sudah terjadi di masa lalu. Baiklah, sebentar lagi mereka datang. Tepat di saat hati mereka sedang bimbang, Kang Harjo keluar dari ruangan sembari membawa sebuah pecut. Kalian bertiga pergilah sembari membawa Raden Surapto dari tempat ini. Urusan mereka biar aku saja yang menghadangnya. Harjo, Kang Sukri, Raden Buddha dan Keblagon. Aku Wirangon. Maaf, aku hanya mendengar kata akhir dari namamu. Pokoknya itulah namamu. Bawa tuanmu ke tempat yang aman. Jika perlu bawa mereka ke kediaman Ningrat dan pertemukan dengan Nyai Esa untuk dilakukan perawatan lebih baik. Lalu untuk Raden Buddha, Raden Surapto berpesan agar kalian berdua segera melakukan kesepakatan untuk mengikat jiwa kalian. Ikatan? Kau akan memiliki seorang abdi. Abdimu akan terus mengikutimu kemanapun kau berada. Dia akan menjadi pendampingmu di kehidupan yang selanjutnya.
Wirangon tiba-tiba melepaskan pegangan tangannya dari Kang Harjo. Dia bahkan tidak menerima asumsi dari Kang Harjo. Tidak. Apa yang membuatmu berpaling? Aku belum siap menjaga Raden Muda ini. Sembari menatap ke arah Raden Muda, Wirangon sempat tidak yakin jika nantinya dia akan menjadi seorang penjaga bagi seorang pemuda yang bahkan belum bisa mengendalikan kemampuan pangawaruhnya. Baiklah, aku akan menjadi abdimu Raden Muda Rahardian Artonegoro. Wirangon pun segera menjabat tangan Raden Muda dan menundukkan badannya sebagai langkah awal untuk mengabdikan diri sebagai seorang abdi. Lalu dia menyerahkan sebuah pusaka pada Raden Muda sebagai bentuk dari kesetiaannya pada tuan barunya. Pusaka ini adalah bentuk kesetiaanku padamu. Jika kau membutuhkanku, maka pegang ujung dari pusaka tersebut. Nantinya aku akan muncul sebagai bentuk kepedulianku kepadamu, Tuhan. Raden Muda mengusap kepala Wirangon dan mengatakan hal yang sangat menyentuh hati dari diri Wirangon itu sendiri. Aku tidak ingin ada keterikatan antara Tuan dan abdi hanya sebatas aku saja yang membutuhkanmu. Aku juga ingin menjadi temanmu dan sesama saling membutuhkan satu sama lain. Perjanjian itu diterima oleh Wirangon. Dengan begitu, keterikatan antara Raden Muda dengan Wirangon telah benar-benar menjadi sebuah ikatan yang menjaga satu sama lain. Dari kejauhan terdengar suara dentuman dan amukan dari Jala Jiwo yang terdengar hingga ke dekat kediaman Kang Harjo. Kalian semua cepatlah pergi dari tempat ini sebelum mereka tiba. Jala Jiwo juga memberikan waktu yang banyak untuk kalian bisa meninggalkan tempat ini. Entah bagaimana nantinya mereka semua harus segera meninggalkan Siti Pangaliran sebelum Raden Sengkuni dan Wirangon tiba. Sementara itu Raden Sengkuni dan juga abdinya tidak percaya saat melihat seluruh pasukannya sudah lumpuh dan tidak berdaya di jalanan. Apakah ini ulah demit penjaga dari Siti Pangaliran? Mereka kemudian terus berjalan hingga di mana dirinya menemukan seorang anak kecil yang sedang terduduk sembari memakani sesuatu di dekat seorang pasukan yang telah meninggal dunia. Tunggu, Tuan. Bocah itu sepertinya dia penyebabnya. Maksudmu bentukan demit itu berasal dari bocah itu? Raden Sengkuni dan pria bertopeng itu menunggu saat di mana sang bocah yang sedang memakani bagian organ dalam salah satu pasukannya yang telah tewas hingga selesai. Tidak disangka bocah itu adalah salah satu dari wujud lain dari demit penjaga Siti Pangaliran yang disebut sebagai Jala Jiwo. Jala Jiwo. Bocah itu langsung membalikkan badannya. Dia kemudian menatap wajah Raden Sengkuni dengan penuh kekesalan dan amarah yang tidak tertahankan. Jika kau ingin dagingnya lebih banyak, bergabunglah denganku. Aku yakin kemampuanmu akan menjadi lebih hebat jika menjadi bagian dari pasukanku saat ini. Raden Sengkuni tidak menyadari bahwa bocah itu tidak memiliki akal dan pikiran. Yang dia miliki hanyalah nafsu makan dan nafsu membunuh yang sangat besar. Tidak heran jika seluruh pasukan dari Raden Sengkuni semua mati tanpa ada yang tersisa. Kemarilah, ikutlah denganku. Raden Sengkuni perlahan mendekati bocah yang mampu berubah dirinya menjadi demit Jala Jiwo. Tuan, tidak apa-apa, dia tidak akan melukaiku. Bocah itu kemudian tersenyum lebar yang memperlihatkan taring di mulutnya dan bersiap diri untuk menyerang Raden Sengkuni. Namun sayang, tatkala bocah itu ingin menyerang Raden Sengkuni, tiba-tiba terdengar suara pecut yang menghantam tanah hingga membuat suara yang sangat memekikkan telinga. Cobalah lebih halus, Tuan. Dia memang manusia, tetapi jiwanya benar-benar telah berubah menjadi demit. Seorang pria dengan pakaian ala kadarnya menghampiri bocah liar itu. Bawahannya hanya mengenakan sarung, sedangkan bagian atasnya pria tersebut mengenakan kaos polos berwarna putih. Selamat malam, Tuan. Saya Harjo, orang yang bertanggung jawab atas penyerangan para pasukan Tuan. Sayangnya saya membebaskan Jala Jiwo tepat di saat rembulan sedang cerah-cerahnya. Harjo, saya yang menjaga Siti Pangaliran. Tempat ini adalah tempat bertua. Banyak orang-orang yang datang ke sini untuk mencari barokah ilmu agama dan lainnya, Tuan. Jika Tuan datang kemari hanya untuk berbuat kerusakan, tidaklah heran jika seluruh pasukan Tuan dilahap habis oleh bocah liar ini. Raden Sengkuni mulai meninggikan gengsinya. Dia gagal untuk mengambil bocah liar itu untuk dijadikan sebagai pasukan tambahan dalam Teras Sengkuni. Apa maksud Tuan datang ke sini hanya untuk mengambil Raden Muda, kan?
Bagaimana kau tahu? Ada istilah yang seharusnya Tuan pegang. Jika Tuan memasuki Siti Pangaliran, Tuan juga siap untuk keluar dengan tangan kosong. Sebelumnya Tuan telah berhasil menyandera seseorang yang sangat berharga bagi kami. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Ningrat yang mampu membaca manuskrip kuno tentang babat kegelapan Traningrat. Yang baru saja dikatakan oleh Kang Harjo adalah seorang pria bernama Mas Krishna. Tidak heran jika Raden Sengkuni sangat membutuhkan Mas Krishna untuk tujuannya agar bisa menaikkan tahta seluruh orang-orang Ningrat. Jadi bagaimana? Raden Sengkuni tertawa kegirangan saat dimana dirinya merasa ditantang langsung oleh Kang Harjo. Tidak disangka Kang Harjo justru tidak takut dengan ancaman yang memang sudah berada di hadapannya saat ini. Raden Sengkuni pun merubah dirinya menjadi sosok Lowo Ireng dan berniat ingin menghabisi Kang Harjo hanya dalam satu serangan. Bocah liar itu kemudian mendekati Kang Harjo dan mengatakan sesuatu. Papa? Iya anakku. Aku sayang Papa. Kita selesaikan mereka berdua ya. Iya Papa. Bocah liar itu juga perlahan merubah dirinya menjadi bentukan dari Jalajiwo yang sungguh menyeramkan. Bersamaan dengan pecut yang diarahkan ke tubuh sosok Jalajiwo tersebut, amukan dan teriakan dari Jalajiwo membuat sebuah benturan energi yang sangat besar. Raden Sengkuni, dosamu sangatlah besar. Kau telah bekerja sama dengan seseorang yang melaksanakan proyek mematikan di negeri ini. Banyak orang-orang yang tertutupi lumpur dan hawa panas karena ulah jengesmu. Sekarang aku akan menghentikanmu di Siti Pangaliran. Aku akan menutup semua akses masuk dan keluar dari tempat ini. Tak berselang lama, Kang Harjo menutup akses Siti Pangaliran. Dengan begitu tidak ada korban jiwa yang akan berjatuhan kecuali 4 orang tersebut. Raden Sengkuni mulai membuat keributan di awal penyerangan. Kepakan sayapnya membuat sedikit adanya pergolakan angin kencang di sekitaran. Bahkan tubuh dari Kang Harjo sedikit terbawa arus angin tersebut karena saking terasa kuatnya akan tekanan yang diberikan oleh Raden Sengkuni. Jalajiwo mulai menyerang Raden Sengkuni, akan tetapi serangan itu hanya sia-sia belaka. Raden Sengkuni mampu menghindar dengan serangan brutal yang dilakukan oleh Jalajiwo. Pahami posisimu, manusia rendahan. Jalajiwo terus mengejar Raden Sengkuni yang sedang berterbangan di langit. Dia tidak ingin menyerah dan mencoba untuk menghentikan Raden Sengkuni. Namun siapa sangka Raden Sengkuni sudah memperhitungkan di saat-saat seperti ini. Dia menyadari bahwa keselamatannya bergantung akan langkahnya dalam mengalahkan Kang Harjo dan juga Jalajiwo. Raden Sengkuni menutupi seluruh tubuhnya dengan sayap kelelawarnya. Lalu ia mencoba untuk mengeluarkan kemampuannya. Jangan-jangan Kang Harjo tidak tahu apa yang dilakukan oleh Raden Sengkuni, tapi entah mengapa dia merasa ada sesuatu besar yang akan terjadi kepada dirinya. Hentikan dia! Jalajiwo segera berlari ke arah Raden Sengkuni yang sedang menutupi tubuhnya dengan sayap. Dia berencana untuk mematahkan serangan dari Raden Sengkuni yang memungkinkan akan adanya sesuatu yang besar yang akan terjadi. Dan benar saja, Raden Sengkuni mulai merapalkan sebuah mantra kuno yang memang hanya bisa dilakukan oleh terahnya sendiri. Tidak berselang lama muncul cahaya yang sangat terang dan kobaran api yang muncul mengelilingi tubuh dari Raden Sengkuni. Kang Harjo mendapatkan firasat yang kurang baik. Ia berencana untuk menghentikan langkah Raden Sengkuni. Namun sayang, pria bertopeng itu segera mengambil langkah besarnya dengan cara mengikat tubuh Kang Harjo dengan mengenakan ajian Waringin Sukmo. Bumi kepati Sukmo dipati. Tubuh Kang Harjo tidak bisa bergerak. Dia sama sekali tidak menyangka jika dia akan dikalahkan dengan semudah itu oleh Raden Sengkuni dan juga abdinya. Jalajiwo. Air mata mulai menetes dari kedua mata Kang Harjo. Dia melihat dengan jelas akan penyiksaan yang dilakukan oleh Raden Sengkuni terhadap Jalajiwo. Tubuhnya dibakar habis-habisan oleh 3 bola api yang menyerangnya secara terus-menerus. Kau hanyalah seorang anak kecil yang haus akan kasih sayang, Jala. Sekeras itu hidupmu hingga mau melindungi orang-orang Ningrat. Suara rintihan rasa sakit dari Jalajiwo terdengar ke seluruh penjuru yang ada di Siti Pangaliran. Raden Sengkuni tanpa belas kasihan terus memberikan siksaan hingga tubuh dari Jalajiwo sendiri terbakar karena jenges yang menyerangnya. Sementara Kang Harjo sendiri tidak bisa bergerak karena seluruh energinya sedang diserap oleh abdi dari Raden Sengkuni.
Tubuhnya tiba-tiba melemas dan ambruk seketika. Jala Jiwa melihat Kang Harjo yang sudah ambruk segera mendekatinya. Ia tidak ingin jika Raden Sengkuni dan abdinya kembali ke Kang Harjo. Perlahan tubuh Jala Jiwa bergerak ke arah Kang Harjo. Dia tidak peduli dengan luka yang mampu membunuhnya. Dia hanya ingin orang yang disayanginya masih bisa hidup dan kembali bersama seperti dulu kala. Raden Sengkuni menghentikan siksaannya kepada Jala Jiwa. Dia tahu sebentar lagi Jala Jiwa akan sirna. Lalu perubahan yang cepat terjadi kepada Jala Jiwa menjadi seorang anak kecil yang sudah terlihat secara perlahan. Bocah liar itu kemudian merangkak menuju ke arah Kang Harjo yang sudah tidak sadarkan diri. Tubuh bocah itu penuh dengan luka bakar. Air matanya terus menetes sembari mengucapkan kalimat yang sama. Papa. Kalimat itu terus-menerus diucapkan oleh bocah liar kepada Kang Harjo yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Ia kemudian tiba di dekat Kang Harjo dan memeluk tubuh Kang Harjo dengan penuh kasih sayang. Selepas itu, akses Siti Pangaliran pun kembali terbuka. Bersamaan dengan terbukanya akses Siti Pangaliran, hujan pun mulai turun dan membasahi mereka semua. Tidak kusangka demi Jala Jiwa itu adalah seorang bocah yang memiliki hati dan perasaan. Tuan, apa rencana selanjutnya? Kita mundur terlebih dahulu. Kita siapkan untuk penyerangan Purnama selanjutnya bersama dengan orang-orang yang akan bergabung terhadap keluarga Ningrat itu. Maksud Tuan? Bala bantuan mereka mulai berdatangan. Lalu bagaimana dengan Angkoro? Jangan khawatirkan dia punya caranya tersendiri untuk melarikan diri. Melarikan diri? Dimensi lain sudah hancur. Kini saatnya Raden Angkoro akan berbuat kerusakan di masa yang akan datang tatkala para bantuan itu mulai berdatangan. Mereka berdua pun meninggalkan dua orang yang sudah terkapar dan tidak sadarkan diri. Raden Sengkuni kembali merubah wujudnya menjadi sosok Lawa Ireng. Ia kemudian membumi hanguskan seluruh Siti Pangaliran dengan serangan jengesnya. Teriakan dan tangisan minta tolong benar-benar terdengar sangat sunyi saat itu. Tidak ada tetesan air mata yang mampu memadamkan kobaran bara api yang membumi hanguskan Siti Pangaliran. Sementara itu, setelah membawa Raden Surapto ke kediaman Raden Artonegoro, Kyai Sukrim membawa Raden Rahardian ke sebuah tempat yang benar-benar tidak ada orang yang mampu mengenalinya. Raden muda. Dalam, Kyai. Panggil aku Sukri saja. Aku adalah abdi dari kakekmu. Baik Kang Sukri. Itu lebih bagus. Sukri sekarang sudah mampu mengatakan pada Raden Rahardian bahwa dirinya adalah seorang abdi yang sama seperti Wirangon. Kita akan menjalani kehidupan yang sama, namun kita akan menuju sebuah desa yang sangat sakral. Kenapa kita selalu berpindah? Mereka mengincar pangaweruhmu, Raden. Jika pangaweruhmu berhasil dicuri, maka keseimbangan dunia akan sirna. Tiba-tiba Raden Muda merasa ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Pangaweruhnya kembali aktif. Dia melihat akan ada sebuah pertarungan besar dan memungkinkan bermunculan para pendekar yang membantunya untuk menghabisi orang-orang dari Trasengkuni. Kang, apa yang kau lihat, Raden? Dari arah barat akan ada beberapa pendekar yang nantinya akan membantu kita dalam membasmi Trasengkuni. Sepertinya Kang Harjo dan Jala Jiwa sudah dikalahkan. Siti Pangaliran dibakar hingga menyisakan abu saja. Kang Sugri hanya terdiam. Memang sudah seharusnya bala bantuan datang untuk melawan orang-orang dari Trasengkuni. Jika pangaweruhmu benar-benar akurat, aku yakin para pendekar itu mampu mengalahkan Raden Sengkuni dan juga Topeng Hitam. Kang Sugri kemudian mendekati Raden Muda dan menawarkan sesuatu kepadanya. Raden, memang seharusnya kau berganti nama menjadi nama warga biasa. Jika orang-orang mendengar namamu, kau akan diburu dan dihabisi. Nama pengganti? Benar, aku akan beri nama padamu dengan nama Kimpul. Terdengar sangat lucu, tapi semoga saja dirimu tidak keberatan.
Tiba-tiba pusaka yang berada di punggung Raden Muda terjatuh, lalu pusaka itu berubah menjadi seekor ular dan perlahan membentuk menjadi seorang manusia. Ternyata Wirangon mendengar semua perkataannya dikatakan oleh Kang Sukri. Namamu sangat bagus, Tuan. Pul, Kimpul, Tuan Kimpul. Wirangon menertawakan Raden Rahardian yang mengubah namanya menjadi Kimpul demi menghindari kejaran dari orang-orang Ningrat yang bisa saja mengetahui keberadaannya di tempat terbaru. Sembari menunggu para pendekar itu, kita harus mempersiapkan dulu semuanya. Semoga saja mereka benar-benar datang. Apakah Kimpul mampu menghindari dari kejaran Raden Sengkuni dan juga abdinya? Lalu apa yang ditakuti oleh orang-orang Ningrat atas kemampuan dari Trasengkuni? Sekian dan terima kasih buat Restu Wiraatmaja yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.